Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Reja Saputra, mahasiswa dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang preeklamsia pada ibu hamil. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu preeklamsia pada ibu hamil? Nah, jika teman-teman belum tahu apa itu preeklamsia pada ibu hamil, mari kita bahas materinya. Apa itu preeklamsia? Preeklamsia adalah komplikasi selama kehamilan yang dicirikan dengan tekanan darah tinggi dan tanda adanya kerusakan pada sistem organ lain. Seringnya pada hati dan ginjal. Preeklamsia umumnya mulai terjadi setelah 2 minggu kehamilan pada ibu hamil yang tekanan darahnya sebelumnya normal. Jika dibiarkan tidak diatasi, kondisi ini bisa berakibat komplikasi serius, bahkan fatal. Pada ibu maupun bayi di kandungannya, seorang ibu yang memiliki penyakit preeklamsia kemungkinan dianjurkan untuk segera menjalani persalinan. Dan setelah persalinan mungkin butuh waktu bagi sang ibu untuk pulih. Tetapi jika usia kandungan masih terlalu muda untuk menjalani persalinan, maka sang ibu harus bekerja sama dengan dokter untuk berupaya mencegah komplikasi serius pada sang ibu maupun bayi di dalam kandungannya. Kita masuk ke ciri-ciri preeklamsia pada ibu hamil. Preeklamsia pada saat hamil kadang bisa terjadi tanpa gejala. Tekanan darah mungkin naik secara perlahan atau mungkin tiba-tiba naik. Karena itu penting untuk memantau tekanan darah Anda selama kehamilan. Karena tanda preeklamsia pada ibu hamil yang pertama biasanya adalah kenaikan tekanan darah. Tekanan darah yang melebihi 140/90 mmHg atau lebih besar terjadi pada dua waktu berbeda. Setidaknya berjarak 4 jam sudah dianggap gejala yang tidak normal. Selain itu, kita juga harus memperhatikan ciri-ciri preeklamsia pada ibu hamil lainnya. Yang pertama, kelebihan protein pada urin, proteinuria atau tanda-tanda lain dari masalah ginjal. Yang kedua, sakit kepala yang berat. Yang ketiga, sakit perut bagian atas biasanya di bagian tulang rusuk sisi kanan. Yang keempat, itu ada jumlah urin yang berkurang. Yang kelima, kadar trombosit dalam darah menurun. Yang keenam, gangguan fungsi hati. Yang ketujuh, sesak napas akibat cairan di dalam paru-paru. Ada juga gejala di mana berat badan tiba-tiba naik dan pembengkakan edema, terutama di bagian wajah dan tangan. Tetapi karena dua gejala itu bisa dialami selama masa kehamilan, maka tidak dianggap sebagai gejala preeklamsia pada ibu hamil yang bisa diandalkan. Nah, kita masuk ke penyebab preeklamsia pada ibu hamil. Penyebab preeklamsia pada ibu hamil terjadi karena ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab dari preeklamsia pada ibu hamil. Nah, para ahli meyakini bahwa itu dimulai dari plasenta, organ yang memberi nutrisi ke janin sepanjang kehamilan. Di awal kehamilan, pembuluh darah baru terbentuk untuk mengalirkan darah ke plasenta secara efisien. Pada ibu hamil yang memiliki preeklamsia, pembuluh darah tersebut tampaknya tidak terbentuk atau berfungsi dengan baik. Mereka lebih sempit daripada pembuluh darah yang normal dan punya reaksi berbeda terhadap sinyal hormon, sehingga jumlah darah yang dialirkan juga terbatas. Penyebab dari perkembangan pembuluh darah yang abnormal ini mungkin termasuk: yang pertama, aliran darah tidak mencukupi ke rahim; yang kedua, kerusakan pada pembuluh darah; yang ketiga, masalah dengan sistem kekebalan; yang keempat, gen-gen tertentu. Kita masuk ke cara pencegahan preeklamsia pada ibu hamil. Dalam beberapa kasus tertentu, dokter bisa membantu ibu hamil untuk mencegah preeklamsia, yaitu dengan cara aspirin dosis rendah. Jika Anda punya faktor resiko tertentu, misalnya riwayat preeklamsia, kehamilan ganda, hipertensi kronis, penyakit ginjal, diabetes, atau kelainan autoimun, dokter mungkin merekomendasikan untuk meminum aspirin dosis rendah 81 mg setiap hari dimulai setelah 2 minggu kehamilan. Yang kedua, ada suplemen kalsium. Wanita yang tidak mendapat cukup kalsium sebelum kehamilan dan selama kehamilan mungkin bisa dibantu dengan suplemen kalsium untuk mencegah preeklamsia pada saat hamil. Sebelum hamil, terutama jika pernah preeklamsia sebelumnya, ada baiknya untuk menjaga diri sesehat mungkin. Jika perlu, turunkan berat badan dan pastikan untuk mengobati atau mengontrol penyakit yang diderita, misalnya diabetes. Sewaktu hamil, jagalah diri janin Anda baik-baik secara teratur. Check up ke dokter kandungan. Jika dokter bisa sejak dini mendeteksi ciri-ciri preeklamsia pada ibu hamil, Anda bisa bekerja dengan dokter untuk menjaga kehamilan untuk mencegah komplikasi.